Pemirsa, Anda masih di Breaking News terkait banjir yang masih mengepung di sejumlah titik di wilayah Jabodetabek, dan di studio sudah ada bersama kami pakar atau pengamat tata kota Universitas Trisakti Jakarta, Pak Yayat. Ya. Tadi kita udah panjang lebar mengenai Bekasi dan bagaimana analisa Anda. Sekarang kita mengarah ke Jakarta. Ya. Jakarta banyak kita ketahui proyek pengendalian banjirnya, ada BKT, Sodetan Kali Ciliwung. Lantas pada kasus hari ini atau peristiwa hari ini, apakah itu cukup membantu proyek-proyek pengendalian banjir itu atau bagaimana, Pak? Nah, kita mulai dari hulu dulu. Baik. Dulu ketika ada bendungan Ciawi dan bendungan Sukaasih itu di wilayah hulu, potensi yang bisa direduksi genangan Jakarta itu sekitar 30%. Nah, sekarang pertanyaannya, apa fungsi bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ada di Ciawi itu kenapa tidak bisa mengendalikan? Rupanya ada mungkin persoalan hitungan teknis secara hidrologis bahwa Ciawi itu mungkin untuk menampung kalau ada potensi curah hujan yang tinggi di puncak. Tapi ternyata 2 hari berturut-turut curah hujan yang tinggi itu ada di kota Bogor, sebagian besar di wilayah Katulampa. Tingginya juga sangat ekstrim, maka ternyata banjir Jakarta itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain bahwa perilaku cuaca itu tidak bisa diatur dengan perhitungan teknis secara hidrologis di daratannya. Kalau untuk mengcover puncak bisa. Tapi mungkin ada pertimbangan apakah suatu saat nanti perlu ada bendungan tambahan misalnya di Depok, di wilayah tengahnya. Sehingga masih bisa melindungi Jakarta. Sekarang kan paling banyak terdampak kemana? Jakarta Timur. Jakarta Timur adalah awal dari wilayah selatan Jakarta yang ada potensi curah hujan yang tinggi dan wilayah yang belum tersentuh untuk dinormalisasikan. Karena sebetulnya dengan normalisasi itu kan diharapkan air itu bisa mengalir lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak. Lebih lancar. Lebih lancar. Tetapi yang terjadi sekarang itu kan ada kelokan bentuk geografis dari sungai itu banyak yang masih belum lurus. Tapi kalau ini diluruskan juga implikasi juga akan relokasi dan sebagainya. Jadi potensi seperti yang terjadi di Kebun Pala ya, di sekitar wilayah dekat Halim, di Keramat Jati, yang wilayah pertemuan awal memasuki wilayah Jakarta, ternyata itu wilayah yang paling banyak terkena bencana. Otomatis yang perlu kita pertimbangkan, wilayah mana yang paling rentan saat ini di wilayah Jakarta adalah Jakarta Timur atau wilayah ke selatan dari Jakarta. Karena di Jakarta itu kan terbagi 2 wilayah pembagian curah hujan, utara dengan selatannya. Itu yang kita harus cermati. Baik, Pak, ya terakhir, apakah banjir ini akan membuat Bekasi semakin terancam? Apakah bisa mengancam harga tanah, harga rumah semakin turun akibat peristiwa ini, Pak? Saya mengingatkan, tolong dibantu Kota Bekasi dan warga Kota Bekasi dengan penataan pengendalian daerah sungai. Kenapa, Pak? Kalau 2020 terjadi, 2025 terjadi, yang kehilangan adalah mungkin nilai propertinya jatuh. Bisa jadi. Bisa jadi. Rumah yang 5 miliar bisa jadi 1 miliar kalau mungkin terancam terus. Nah, kedua, bagaimana ke perkembangan kota supaya kota ini terus dinamis dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Mudah-mudahan itu menjadi PR kita lah. Baik, semoga banjir hari ini semakin menyusut dan warga yang terdampak bisa kembali melakukan aktivitas semula dan kusuk menjalankan ibadah puasa hingga Lebaran nanti ya, Pak ya. Pak Yayat Supriyana, terima kasih dari Universitas Trisakti Jakarta. Dan pemirsa, demikian Breaking News terkait banjir di Jabodetabek hari ini. Saya Riki Satria Vargas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.